Selamat pagi anak-anak hebat. Happy Sunday. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik. Luar biasa. Yes, yes. Hore, sekali lagi dong. Lebih semangat lagi. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik. Luar biasa. Yes, yes. Hore. Anak-anak, sudah pada siap beribadah dong? Pastinya ya. Yuk kita mau sama-sama berdiri. Kita mau bersukaria karena hari ini harinya Tuhan. Katakan hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, yuk kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami masih diberi kesehatan untuk kami boleh beribadah. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersukacita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh bersukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah anak-anak, sungguh ya hari ini kita bersukacita karena hari ini kita bisa beribadah lagi. Ada yang ibadah melalui YouTube, tapi ada yang beribadah onsite ya hari ini di gereja. Minggu lalu loh saya sudah ngeliat nih banyak anak-anak yang ini ikut ibadah onsite di gereja 71. Wah seneng ya anak-anak, setelah lama kita gak bisa datang ke gereja. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan yang mengasihi kita itu masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah lagi di gereja. Nah anak-anak, janji Tuhan itu janjinya yang memelihara dan menyertai setiap hidup kita. Itu sungguh nyata dan tidak berubah. Karena itu kita harus selalu percaya hanya kepada Allah. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Janjimu Tuhan. Terus kita lanjutkan juga lagu Aku Percaya. Selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah namamu kekal selamanya.
selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah namamu kekal selamanya. Ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus. Ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Percaya pada Yesus. Ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus. Ku percaya Kaulah Tuhan dan Allahku. Aku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Anak-anak, Loso Vivi mau nanya nih. Siapa anak-anak yang setiap hari berdoa? Siapa? Wah, banyak yang angkat tangan ya. Anak-anak memang hebat, anak-anak rajin berdoa. Nah, sama seperti Losu Veve, kita semua senang untuk berdoa. Kita lanjutkan, kita pujikan lagu Saya Senang Berdoa. Bersyukur pada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan, saya senang berdoa. Nah, Losu Vivi percaya nih anak-anak semuanya suka untuk berdoa, senang untuk berdoa. Benar kan ya? Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi anak-anak yang good, anak-anak yang taat pada perintah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami siap mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, berdoa itu apa sih? Berdoa itu kita berbicara kepada Tuhan. Kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan melalui doa kita. Berdoa kita juga bisa mengakui kesalahan kita. Dan berdoa dengan berdoa juga kita bisa meminta kepada Tuhan. Kalau kalian berdoa, kalian bicara apa sih sama Tuhan? Apa? Minta supaya pintar. Lalu apa? Minta kesehatan. Terus mohon Tuhan untuk berkati. Terus apa lagi? Memohon Tuhan untuk membantu papa mama kita yang sedang bekerja. Nah, gak cuman kita nih anak-anak. Bapak Abraham dia juga berdoa loh anak-anak. Oh ya, sekarang namanya Bapak Abraham. Bapak Abraham. Tuhan sendiri yang mengganti namanya dari Bapak Abraham menjadi Abraham. Itu sebagai tanda perjanjian Allah dengan Bapak Abraham. Lantas Bapak Abraham berdoa apa ya anak-anak kepada Allah? Nah, kita mau lihat di Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Nanti anak-anak baca sendiri di rumah ya. Atau bisa minta bacakan papa sama mama kalian. Waktu itu Tuhan datang anak-anak ke rumah Bapak Abraham. Tuhan memberitahu kepada Bapak Abraham tentang sesuatu yang akan Tuhan lakukan kepada kota Sodom. Wah, apa nih yang akan terjadi dengan kota Sodom ya? Memangnya Bapak Abraham tinggal di kota Sodom ya? Enggak kan ya anak-anak? Lantas siapa dong yang tinggal di kota Sodom? Nah, anak-anak ingat gak sama Bapak Lot? Iya, betul. Bapak Lot adalah keponakan dari Bapak Abraham. Waktu itu Bapak Lot memilih pindah ke lembah Yordan. Dan lembah Yordan ini dekat dengan kota Sodom anak-anak. Nah, setelah pindah ke lembah Yordan, ternyata Bapak Lot akhirnya pindah ke kota Sodom. Terus Tuhan mau lakukan apa ya kepada kota Sodom? Tuhan berfirman begini anak-anak. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Wah, ini artinya apa ya? Anak-anak tahu kan kalau Allah kita itu dia adalah kudus. Artinya Allah tidak bisa melihat dosa. Allah itu benar. Karena itu yang salah harus dihukum. Kota Sodom dan Gomora ini sangat berat dosanya. Yang berarti Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Tuhan akan melenyapkan kota Sodom dan Gomora. Aduh,
Hati Bapak Abraham pun menjadi sangat sedih. Bapak Abraham mengingat kalau Lot keponakannya tinggal di sana. Bapak Abraham berpikir, mungkin gak ya? Mungkin di kota Sodom dan Gomora itu juga ada orang-orang yang hidupnya benar dan enggak ikut-ikutan berbuat jahat. Dalam kesedihannya itu Bapak Abraham pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan akan melenyapkan orang-orang benar itu bersama-sama dengan orang-orang yang sangat jahat itu? Tuhan, apakah orang-orang yang benar itu akan dihukum juga? Benar juga ya anak-anak. Bapak Abraham ini hatinya memikirkan orang-orang benar yang mungkin ada di kota Sodom dan Gomora. Lalu Bapak Abraham pun berdoa, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, apakah Tuhan akan tetap melenyapkan tempat itu? Apa Tuhan mau? Apa Tuhan gak mau mengampuni kota itu karena ada 50 orang benar yang ada di sana? Tuhan berfirman, kalau ada 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni kota itu. Bapak Abraham pun berdoa lagi anak-anak. Tuhan, seandainya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apa Tuhan akan menghukum kota itu? 50 dikurangi 5 artinya 45 orang anak-anak. Lalu Tuhan berfirman, aku tidak akan menghukum kota itu kalau ada 45 orang benar di situ. Lalu Bapak Abraham pun masih berdoa lagi anak-anak. Tuhan, kalau ada 40 orang benar di sana, bagaimana? Apa Tuhan akan mengampuni kota itu? Tuhan kembali menjawab. Tuhan kembali berfirman kepada Bapak Abraham. Aku tidak akan menghukum kota itu kalau ada 40 orang benar di sana. Setelah itu anak-anak, Bapak Abraham kembali memberanikan diri untuk berdoa lagi dan lagi kepada Tuhan. Bapak Abraham berkata lagi, bagaimana kalau ada 30 orang benar? Tuhan jawab, Tuhan akan mengampuni kota itu kalau ada 30 orang benar. Lanjut lagi anak-anak, gimana Tuhan kalau 20 orang benar yang ada di sana? Dan Tuhan kembali menjawab, Tuhan akan mengampuni mereka. Bapak Abraham tidak putus asa. Dia masih memberanikan diri untuk berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, jangan marah ya. Sekali lagi saya bertanya, ini yang terakhir kali. Kalau seandainya hanya ada 10 orang benar di sana, apakah Tuhan akan mengampuni kota itu? Tuhan begitu baik anak-anak. Tuhan berfirman, aku tidak akan menghukum kota Sodom dan Gomora kalau memang ada 10 orang benar di sana. Duh anak-anak, kok jadi deg-degan ya? Bapak Abraham kok berani sekali berdoa seperti itu kepada Tuhan.
Tapi coba anak-anak perhatikan. Bapak Abraham gak sekedar untuk meminta. Bapak Abraham ini berdoa untuk orang lain. Bukan cuman untuk Lot saja, tetapi untuk orang-orang benar yang ada di kota Sodom dan Gomora. Anak-anak ingat gak janji Tuhan kepada Bapak Abraham apa? Salah satunya yang berbunyi adalah Tuhan janji Bapak Abraham akan jadi berkat untuk bangsa-bangsa, untuk orang lain. Nah, dengan berdoa itu, dengan berdoa untuk orang-orang Sodom dan Gomora, itu artinya Bapak Abraham jadi berkat untuk orang lain, anak-anak. Kenapa sih Bapak Abraham ini berani sekali berdoa seperti itu kepada Tuhan? Karena Bapak Abraham kenal siapa Tuhan. Bapak Abraham berdoa bukan cuma minta sesuatu untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga ingin kenal Tuhan dalam doanya. Kan doa itu bicara kepada Tuhan. Artinya kita ngobrol sama Tuhan. Sama seperti nih anak-anak lagi ngobrol sama Lause. Nah, kalau dulu Bapak Abraham dapat kesempatan istimewa untuk langsung mendengar suara Tuhan. Kalau kita juga punya kesempatan istimewa, anak-anak. Kita bisa mendengar Tuhan berbicara lewat Alkitab. Kita bisa kenal Tuhan lewat baca Alkitab dan mau bicara dengan Tuhan dengan berdoa. Jadi dari Bapak Abraham kita bisa belajar bahwa berdoa itu bukan cuma meminta, tetapi kita mau berbicara dan mengenal Tuhan. Doa itu bukan supaya Tuhan memberi apa yang kita minta, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan seperti yang Bapak Abraham tunjukkan tadi, dia juga mengasihi orang lain. Bapak Abraham mengasihi sesamanya. Dia mengasihi orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Anak-anak ingat gak? Kita bilang apa ya? Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Benar sekali anak-anak. Ketika kita mengingat janji Tuhan, ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita menunjukkan hati yang kenal Tuhan dan mau mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan pasti mau mengasihi sesama dan pasti terlihat dari doa kita. Lause mau ajak anak-anak untuk belajar berdoa karena kasih. Karena kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Jadi siapa nih yang mau kalian doakan? Kalau Lause mau mendoakan Papa dan Mama Lause, mau mendoakan kakak dan adik, teman-teman kalian juga yang ada di sekolah, teman-teman yang sama-sama kita beribadah hari ini. Yuk, saatnya kita menghafalkan kita. Dari mana anak-anak? Pasti ingat dong, dari Mazmur 119 ayat 172. Mazmur 119 ayat 172.
Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Sekali lagi yuk sama-sama kita hafalkan. Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Nah, sekarang saatnya kita mengasihi Tuhan juga melalui persembahan kita. Anak-anak siapkan bejana untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Dan karena kita berterima kasih kepada Yesus. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Yuk anak-anak, sekali lagi kita berdoa. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih kami telah memuji Tuhan. Terima kasih kami mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih kami berterima kasih kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong setiap kami untuk kami selalu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara kami. Kami bersyukur sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, Langsung Vivi ingatkan lagi nih. Yuk mari kita semua, anak-anak di rumah, anak-anak yang sedang beribadah ini, kita mau terus untuk berdoa. Berdoa artinya berbicara kepada Tuhan di setiap saat, di setiap kehidupan kita. Kita mau belajar untuk berdoa karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Oke anak-anak hebat, tetap jaga kesehatan ya, juga jaga kebersihan. Tetap waspada memakai masker kalau anak-anak bepergian. Semangat hari Minggu, selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga kalian. See you next week anak-anak hebat. Jesus love you and God bless you. Bye-bye.